Halo, selamat sore sahabat Geosite dimanapun berada. Pada sore hari ini kembali lagi saya Geosite akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana teknik kita dalam melakukan uh, pengembangan perangkat pembelajaran terkait dengan model problem based learning. Sebelum saya sampaikan, teman-teman bisa mengakses untuk melihat beberapa informasi penting terkait dengan penerapan KKO. Teman-teman bisa mengakses daftar KKO panduannya pada laman website saya dengan cara masuk. Kemudian teman-teman bisa masukkan kata kunci di sini saja, keterampilan. Nah, teman-teman, ini ada daftar lengkap kata kerja operasional, baik itu mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan HOTS dalam pembelajaran yang mudah-mudahan bisa dipakai sebagai panduan kita dalam penyusunan tujuan pembelajaran, pengembangan tujuan pembelajaran, maupun pengembangan soal sesuai dengan tingkatannya, teman-teman. Baik, saya share saja. Yang pertama, teman-teman, yang saya ingin bagi terkait dengan bagaimana penerapan model pengembangan kita untuk penerapan model PJBL ini, teman-teman. Secara umum ada banyak, teman-teman, model pengembangan RPP. Model yang terbaru ini sebenarnya model inspiratif yang satu lembar, teman-teman, itu sama saja, tapi kali ini saya model blending antara versi lama dengan model PJBL, teman-teman. Ini contohnya. Pada bagian kompetensi dasar dan indikator capaian ini, di sini ada indikator penunjang LOTS yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan tentunya. Kemudian ada indikator HOTS. Kemudian ada indikator STEM juga, teman-teman bisa masukkan, bisa disesuaikan. Kalau memang dia di pengetahuan, teman-teman bisa masukkan di pengetahuan. Kalau memang dia di keterampilan, teman-teman bisa masukkan dia di bagian keterampilan, seperti yang saya buat ini, teman-teman. Contoh yang saya buat ini dalam implementasi STEM, teman-teman. Ini anak nanti memindai hasil kerja laporan dalam bentuk file, kemudian dikirim ke website guru. Kemudian pada bagian kedua juga ada tugas penugasan pembuatan konten video yang nanti juga dikirim melalui website guru. Nah, ini dia masuk pada keterampilan karena mulai dari pengeditan video sampai kemudian keterampilan anak untuk mengirimnya melalui laman website, itu semua masuk, teman-teman. Nah, di bawah itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, pendekatan model dan metode pembelajaran. Saya next saja, teman-teman. Saya masuk ke bagian inti yang sesuai dengan acuan RPP 1 lembar, teman-teman. Nah, teman-teman, ada banyak sebenarnya model RPP. Pada kolom yang seperti teman-teman lihat ini, kata kuncinya itu ada di bagian sini. Ini juga ada 4M atau jam 4 juga kadang-kadang ditaruh di bagian ini. Saya sengaja menghapusnya, teman-teman. Karena kenapa saya menghapusnya, teman-teman? Karena ternyata di bagian sini itu kalau kita menaruh 5M atau 4C itu akan membuat kita repot dalam memasukkan komponen-komponen ini sebagai langkah-langkah pembelajaran kita. Jadi untuk mensiasati kasus-kasus seperti itu, teman-teman, itu saya sarankan sebaiknya integrasi perangkat pembelajaran kita baik dengan karakter Pancasila, dunia kerja, kontekstual, kemudian 4C, kemudian 5M, kemudian literasi dan sebagainya, itu dimasukkan di termasuk HOTS dan sebagainya. Itu sebaiknya disarankan saya untuk masuk di bagian ini. Contohnya, teman-teman, sebagai contoh yang saya ingin bilang dari pembelajaran model based learning, sebenarnya prinsip model pembelajaran ini urut-urutannya sama saja, teman-teman. Jadi mulai dari masuk itu penyampaian salam, doa, dan seterusnya itu sama saja. Mungkin ada banyak persepsi terkait dengan model penerapan model pembelajaran ini, teman-teman, tapi bagi saya yang menjadi pembeda model pembelajaran itu nanti pada bagian setelah bagian penguatan materi awal ini, teman-teman. Ketika kita mulai masuk di proses diskusi, di sini baru sebenarnya menurut saya nampak
model pembelajaran teman-teman. Biasanya model apa yang kita terapkan sampai akhir. Nah, sebagai bahan ini, mari kita lihat secara bersama bagaimana terapan model pembelajaran based learning. Ini langkah-langkahnya teman-teman. Ini ada mengorientasikan siswa terhadap masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, berarti di sini pengelompokan kelompok, kemudian membimbing siswa dalam penyelidikan, kemudian mengembangkan penyajian, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini contohnya teman-teman pengembangannya. Jadi ketika dalam proses diskusi sebelum Anda dibagi dalam kelompok, jika diperlukan itu harus ada deskripsi singkat permasalahan utama, karena materi saya yang saya ambil saat praktek mengajar ini terkait dengan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam dalam kaitannya dengan analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Maka saya menggunakan data penginderaan jauh dalam melihat berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi, baik kerusakan hutan, kemudian tingkat kebakaran hutan, dan berbagai isu-isu penting lainnya sebagai orientasi siswa di dalam masalah, termasuk dengan kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan emas rakyat, juga bisa disampaikan dalam bentuk data penginderaan jauh yang secara langsung dapat diakses oleh teman-teman guru, sehingga benar-benar lebih kontekstual teman-teman. Nah, ini merupakan bagian dari sintak pertama dalam PBL teman-teman. Nah, setelah itu urutannya kita bagi anak dalam kelompok sesuai dengan komponen yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kemudian komponen yang ketiga itu kita membagi LKPD, kemudian guru mengarahkan kelompok untuk menentukan peran anggota dan teknis memasukkan laporan hasil kerja dan seterusnya. Kemudian setelah diarahkan, nah, peserta didik diarahkan melakukan eksplorasi informasi, elaborasi informasi dalam kelompok untuk penyelesaian LKPD. Nah, pada proses ini literasi juga masuk. Kenapa literasi saya masukkan di sini teman-teman? Karena sesuai dengan tuntutan kurikulum literasi harus masuk. Saya tidak masukkan di bagian awal. Kalau teman-teman lihat tidak ada literasi 15 menit. Literasi kita bisa langsung integrasikan dalam pembelajaran, di mana saat anak akan mengerjakan LKPD. Nah, pada bagian eksplorasi informasi ini atau penjelajahan informasi untuk penyelesaian LKPD ini sekaligus anak berliterasi teman-teman. Nah, contoh LKPD yang ingin saya buat terkait dengan desain, sekali lagi kalau yang sintak PBL pertama ini dia masih bersifat umum, spesifik tentang kelompok, itu kita masukkan pada instrumen lembar kerja peserta didik teman-teman. Ini model contohnya. Ini model contohnya, ada peran siswa, kemudian ada petunjuk mengerjakan, kemudian ini ada kasus yang diangkat. Jadi harus ada kasus yang disampaikan pada LKPD, termasuk sumber dari mana kasus itu diambil. Kemudian ada tabel kerja anak. Yang dilihat pada konteks ini Anda melihat faktor penyebab, kemudian dampak, sama langkah pemerintah untuk pengendalian kasus. Nah, pada komponen 5 ini teman-teman ada mengevaluasi dan pemecahan masalah. Jadi komponen 5 ini harus juga dimasukkan di mana teman-teman? Pada LKPD. Itu yang teman-teman perlu diperhatikan. Jadi ada urutannya. Dalam PBL kita harus melihat misalnya faktor atau faktor penyebab, kemudian kita harus melihat dampak dari fenomena yang terjadi dari kasus yang kita sajikan. Kemudian jangan lupa juga pada bagian terakhir sesuai dengan petunjuknya itu harus ada evaluasi proses pemecahan. Jadi harus ada jalan keluar dari yang siswa harus cari atau eksplorasi untuk penyelesaian kasus di atas. Itu yang dilihat. Kemudian lagi, jadi setiap kelompok ini dalam pengembangan LKPD ini teman-teman itu harus berbeda. Jadi kelompok 1 di bagian atas, kelompok 2 ini ambil kasusnya terkait dengan persoalan minyak bumi di Indonesia. Jadi
Sekali lagi, data-data ini kita tidak boleh manipulasi teman-teman. Jadi datanya harus diambil dari sumber berita resmi atau atau data-data pers yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia data tersebut. Itu harus diambil secara resmi, tidak boleh asal-asalan mengambil. Kemudian yang dilihat sini juga ada beberapa. Jadi misalnya soal minyak ini kita lihat faktor, kemudian kita lihat tidak lihat dampak, kita lihat kebijakan pengendalian. Kita lihat lagi alternatif energi pengganti terbarukan dalam kaitan dengan menganalisis persoalan minyak ini kita lihat. Jadi itu juga bagian daripada yang tadi saya sebut sebagai menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi tidak hanya dibahas masalah teman-teman, tapi dia sudah sampai ke tingkat bagaimana kita melihat penyelesaian daripada masalah di dalam terapan model problem based learning. Kemudian komponen ketiga juga, kelompok ketiga juga tidak boleh sama teman-teman. Jadi sebaiknya masing-masing kelompok itu dia memiliki hal yang dibahas itu dia berbeda-beda teman-teman, tidak boleh sama. Kecuali mungkin dalam kaitan dengan model yang kita gunakan itu pada model project based learning itu boleh. Itu kira-kira yang perlu saya bagi. Jadi ini ada komponen-komponennya termasuk sintak-sintaknya yang ada dalam PJBL, bahwa kalau LKPD itu eksplorasi LKPD itu dia mencakup sintak 3, 4, dan 5 pada PBL. Jadi semuanya saya sarankan itu ditulis sebagai catatan kaki di setiap komponen yang ada dalam urut-urutan pembelajaran ini teman-teman, sehingga dia tidak tumpang tindih. Karena kalau kita pakai catatan yang di samping sini, nanti kita sendiri akan bingung mau taruhnya bagaimana. Jadi saya sarankan semua integrasi yang kita lakukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran, baik itu integrasi kontekstual, kemudian dunia kerja, kemudian integrasi TIK, STEM, HOTS, kemudian integrasi pembentukan nilai karakter, integrasi critical thinking, literasi, kemudian integrasi lainnya itu kita TIPEC itu kita tinggal masukkan di bagian sebagai catatan pendukung di tiap-tiap sesi teman-teman. Sebagai penutup juga teman-teman, selain daripada bagian langkah-langkah pembelajaran itu mungkin agak beda. Ada beberapa teman yang mungkin langsung menuju ke tanda tangan. Kalau saya itu ada penilaian dulu. Nah secara umum, dari penilaian ini kita substitusikan dia ke dalam yang lengkap menjadi instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu teman-teman itu kita harus bagi. Jadi misalnya ini untuk penilaian dimulai dari penilaian spiritual sesuai dengan K1, K2, K3 hingga K4 yang ada pada kita buat sebelumnya. Jadi setiap komponen itu kita harus buat. Kemudian ada penilaian sosial, ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti kita bagi lagi, mana penilaian portofolio, post test, penilaian tugas, kemudian observasi pengetahuan, kemudian keterampilan ini jika diperlukan kita juga bisa membagi, misalnya penilaian portofolio, kemudian presentasi kelompok, penilaian tugas konten video, dan seterusnya. Kemudian selain dari bagian di atas, kita juga harus tampilkan program remedial untuk anak-anak yang masih mengalami atau belum mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran ini teman-teman. Dalam perangkat pembelajaran harus dimasukkan, dilengkapi dengan soal-soalnya teman-teman. Kemudian bagian akhir daripada desain perangkat pembelajaran berbasis apapun itu, termasuk problem based learning teman-teman bisa memasukkan komponen terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini merupakan hasil rekapan dari semua yang sudah kita lakukan di lampiran instrumen penilaian ini teman-teman. Jadi sampai ke program remedial itu sudah kita laksanakan, maka data-data nilai tersebut dari setiap anak itu kita pindahkan ke bagian evaluasi pembelajaran. Modelnya seperti ini. Sebagai tambahan penutup teman-teman, ada banyak teman-teman yang memang mengawali pembelajaran itu dengan ice breaking dan seterusnya. Tapi kalau untuk jenjang SMA, saya sarankan untuk mungkin bisa menggunakan room inspirasi atau geothinking misalnya, terkait di bagian awal pembelajaran sebelum kita sampaikan KD dan
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran teman-teman, itu disarankan untuk kita menyampaikan dulu. Jadi setelah kita menyampaikan topik pembelajaran, itu saya sarankan menggunakan room inspirasi. Jadi bisa ditayangkan dalam bentuk video atau lain-lain yang terkait dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan teman-teman. Jadi memang ada banyak yang bisa dikembangkan, tapi menurut saya room inspirasi ini sangat bagus dibanding dengan ice breaking, terutama pada jenjang SMA, karena memang fase berpikir mereka itu sudah mulai tingkat kritis. Jadi menurut saya sih tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan seperti pada siswa jenjang SMP atau jenjang SD teman-teman. Itu saja yang perlu saya bagi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dalam bagaimana kita memodifikasi atau mengembangkan, mendesain model pembelajaran yang berbasis dengan pembelajaran berbasis berbasis masalah atau PBL di dalam pembelajaran geografi maupun pembelajaran mata pelajaran lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat.